hari yang menjadi suri tauladan bagi kita. Semoga Allah merahmatinya beserta para keluarga-keluarganya, dan juga semoga Allah merahmati para nabi dan rasul seterusnya. Yang telepon. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya agar diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Isra dan Mi'raj ini sebenarnya memiliki dua makna, yaitu Isra artinya perjalanan malam, Isra abadihi artinya perjalanan malam dari seorang hamba, yaitu Rasulullah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan arti Isra. Sementara dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Mi'raj. Mi'raj ini artinya tempat-tempat naik. Jadi Isra dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian menuju ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat lima waktu. Tapi sebelum kita berangkat ke Sidratul Muntaha, ini kan dulu buat sholat dua rakaat di Masjidil Haram, dan saat sholat di Masjidil Haram Nabi Muhammad yang sebagai imam. Ini sebagai penyempurna bahwa Nabi Muhammad adalah pelengkap dari ajaran-ajaran sebelumnya. Lalu dibalik mujizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, ini menunjukkan kebesarannya, tetapi juga membawa sejumlah hikmah. Yaitu hikmah yang pertama adalah mempercayai kekuasaan Allah. Dengan merenungi peristiwa Isra Mi'raj ini, saya akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya, Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Pada waktu itu sudah bertanya, tapi sekarang ulama-ulama menjawab. Bahkan sekarang orang-orang bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan pesawat hanya dalam hitungan jam. Ini daerah sekarang. Ini dalam hitungan jam sekarang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kendaraan ini disediakan oleh manusia. Sementara manusia saja bisa disediakan kendaraan itu karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa dalam hitungan jam. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas? Tentu saja tidak bisa memperjalankan hamba tertentu itu hanya dalam hitungan satu malam, satu jam, hanya dalam beberapa jam. Ini sebenarnya menjadi bukti. Kalau sekarang manusia para ilmuwan juga sudah bisa pergi ke bulan dengan kendaraan yang meracikan, bahkan tidak bisa pergi ke bulan dalam hitungan jam, hitungan hari. Lebih lagi percaya bahwa Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam. Ini hikmah yang pertama sebagai landasan masa kita untuk menambah keyakinan kita pada kejadian tersebut. Lalu kemudian yang kedua sebagai ujian keimanan. Kalau kita percaya kita main hari itu apa? Tapi pada waktu ini, pada saat Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa Utara kembali, baru Nabi masih bertanya, Nabi tanya kepada pagi-pagi berani. Kata kalau mau benar-benar dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, pada saat yang bersamaan yang berapa ada rombongan kafir pergi, rombongan kafir Quraisy yang akan pergi ke Palestina, ke Syria untuk berdagang. Lalu ada ciri-cirinya. Maka Nabi Muhammad juga tidak bisa menjawab. Nabi juga tentang rombongan kendaraan yang kendarai, berapa jumlah orang, berapa jumlah rombongan yang pada saat malamnya juga berlalu ke Palestina. Nabi Muhammad menjelaskan secara terperinci. Akhirnya tidak bisa membantah lagi. Dan
bisa menghitung jumlah tiang Masjidil Aqsa ini. Tiba-tiba ada kalau mau pernah buka berapa jumlah tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Tiba-tiba dengan keajaiban dari Allah, Nabi bisa main Masjidil Aqsa dengan menghitung jumlah tiang. Lalu yang ketiga yang paling kedua adalah perintah sholat. Kalau perintah ini Allah Nabi perantara si malaikat Jibril, baru malaikat Jibril sampaikan secara berangsur-angsur bertahap-tahap kepada Nabi Muhammad. Misalnya Jibril kul berdoa, Nabi Muhammad mulai katakanlah Allah Subhanahu Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Hati Jibril balik lam yalid walam yulad, Nabi Muhammad mulai. Dan begitu lanjut sampai menjadi satu Al-Quran. Dan ini menjadi hikmah juga bahwa waktu berdoa yang paling terbaik itu waktu pada malam hari. Karena perjalanan ini juga terlaksana pada malam hari. Ini beberapa hikmah tentang Islam kita. Dan sebab terjadinya Islam kita ini juga tahu karena Nabi ditinggal oleh paman dan keluarganya yang membuat dasar jadi menjadi satu hiburan sekaligus mendapat perintah sholat. Jadi pada dasarnya apa hakim dapat tanah ini nih untuk kita sebagai atadiknya mengabdikan diri kepada Tuhan dengan cara menjalankan segala perintahnya, lalu menerapkan sikap kita nih kepada sesama kita. Artinya bahwa ketika kita mengabdikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah dengan ikhlas dan jujur, maka dalam penerapan kehidupan kita juga berlaku atas bandingnya. Jadi sebenarnya pokok dari agama adalah hubungan kita dengan Tuhan yang kemudian diterapkan pada hubungan masyarakat dan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam rangka menebar kebaikan di muka bumi dengan hati yang jujur. Dalam beberapa pernah contoh bahwa kita melakukan sesuatu itu harus dengan ikhlas, dengan jujur. Dalam hal manusia anak penegak Allah cipta nanti masuk surga. Ini adalah perbedaan anak manusia dan malaikat. Kalau malaikatnya diciptakan diciptakan untuk hanya menyembah pada Tuhan. Tidak punya hendak untuk melarang. Kalau manusia punya pilihan untuk lawan atau taat. Contohnya seperti HP atau kalkulator. Ketika menekan 5 tambah 5, berarti tetap akan menjawab 10. Tidak, kalkulator tidak mungkin apa 11. Tapi kita tidak pernah dengar atau mereka kalkulator pun jujur itu ada, kalkulator di kelas itu ada. Ini makanya tidak manusia ini dituntut itu hati dan keikhlasan kita. Jangan kemarin kalkulator tetap akan memberikan jawaban yang benar. Tekan 5 tambah 5 ada jawab 5. Tapi kalau manusia ketika ditanya, kenapa bisa memilih untuk betapa kalkulator atau kamu? Ya pilihan lain. Ini adalah ujian, letak ujian Islam itu. Ketika ada 5 tambah 5, pokoknya tetap ikut semuanya. Over 11 supaya taat lah di sana ya. Tapi kalau mau jujur berarti menjawab 10. Tapi bisa saja menjawab 12, tapi ini bukan karena mau sengaja, tapi karena mau keliru. Jadi manusia sejatinya adalah bisa keliru, bisa dengan niat untuk memberikan jawaban yang lurus, bisa memilih untuk lebih open. Jadi sekarang tentukan pilihan kita mau melakukan sesuatu dengan jujur atau ikhlas atau lebih open. Ini pilihan kita yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Bukti naik tak pernah makan gitu. Jadi aku mulai bukti sekarang makan. Tapi tidak percaya pada firman Allah, pengadilan bahwa semua akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumul hisab. Aku yang mau percaya tergantung pada hati dan tidak percaya juga kembali pada hati. Semoga tidak semua termasuk orang-orang yang selalu dituntut dan diberi hidayah untuk kembali dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sedikit hikmah dan kisah tentang Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat, semoga dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita.
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.